Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ayah bunda, abi, mama, kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Tim semua yang saya cintai karena Allah. Jazakumullah khair atas effort yang luar biasa. Umi Upi minta maaf sebagai kepala sekolah yang banyak menuntut. Untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita dan juga orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya ke ibadah rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas karunia, nikmat, cinta dan kasih sayangnya yang begitu banyak. Kenapa begitu banyak? Karena kami sangat merasakan pertolongan Allah begitu dekat. Dan hanya Allah lah salah satu-satunya pegangan kami, tiada daya dan upaya. Ketika orang-orang yang terdekat ragu dengan apa yang sedang dilakukan, langsung balik kepada Allah. Ketika teman-teman ragu dengan apa yang sedang dilakukan, langsung balik ke Allah. Atas izin Allah, semua ini seperti mimpi. Pertemuan kita adalah atas kehendaknya. 50.000 tahun yang lalu memang sudah Allah takdirkan untuk kita bertemu. Dan bisa jadi perpisahan kita juga atas kehendaknya. Dan 50.000 tahun yang lalu pula sudah Allah tentukan. Tak lupa terima kasih juga kepada sahabat saya, Kak Saidah, di mana kita sama-sama berjuang sejak gadis usia 19 tahun di Abata merintis sampai usia 21 tahun. Karena waktu itu Umi Upi sakit, akhirnya Allah takdirkan untuk resign. Sedangkan Ibadur Rahman berdiri pada tahun 2015 ketika memang sedang beraktivitas di Abata. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang saya cintai karena Allah, keluarga besar Bani Haji Abdul Munir, lalu juga sahabat-sahabat yang saya cintai. Hari ini alhamdulillah kita sudah bisa merasakan bagaimana hari ini anak-anak akan tampil yang diawali dengan tampilan Quran, lalu juga hadis. Yang begitu mereka tampil ketika mereka lupa tadi, mereka tetap adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Tepuk tangannya buat anak-anak kita. Alhamdulillah, kami di sini Ibadur Rahman memang bertujuan berdiri itu bukan sekedar untuk bagaimana fokus pada akademik. Tapi lebih pada kami deep ke dalam bagaimana menyiapkan anak-anak kita terkait dengan akhlak dan juga adabnya. Oleh karena itu kami berusaha untuk belajar dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemukan formula yang terbaik untuk anak-anak kita. Terkait dengan izin-izin, kami terus berikhtiar. Namun kami serahkan kepada Allah tanpa kami berputus asa dan kami tidak mau fokus pada hal itu saja, tetapi kami ingin lebih fokus pada bagaimana kita membuat formula yang terbaik untuk anak-anak kita di akhir zaman.
Tak lupa kami sampaikan bahwa di Ibadur Rahman dalam hal makan pun kita ada beberapa aturan. Yang salah satunya adalah anak-anak kita, kami tidak izinkan mereka membawa coklat, susu coklat, makanan berbahan coklat. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah agar anak-anak kita, mereka semua dapat fokus bekerja, berkarya tanpa diberikan tambahan energi-energi yang membuat mereka bingung dengan energi yang berlebih itu. Dan Masya Allah tabarakallah, anak-anak kita saat mereka snack dibawakan coklat, mereka akan sampaikan, Umi ini ada coklat, aku tidak makan coklat. Anak-anak kita kini terpola. Bukan kami melarang coklat itu adalah sesuatu yang dilarang. Namun untuk anak-anak kita yang sedang belajar bermain di Ibadur Rahman, kami ingin mereka ini fokus. Kami ingin mereka ini bisa tumbuh kembang, bisa mendapatkan apa yang kami stimulasi dengan optimal. Itu adalah salah satunya. Dan kami juga mungkin terlalu banyak intervensi kepada orang tua, di mana orang tua selalu kita ingatkan untuk tidak memberikan screen time, untuk tidak memberikan handphone. Kami selalu ingatkan bagaimana orang tua untuk senantiasa bisa murojaah dengan anak-anak, dengan kita akhirnya membuat program Sapa Anak. Dan sekolah Ibadur Rahman mungkin untuk anak usia dini hanya baru satu Ibadur Rahman yang menerapkan hal tersebut. Karena apa? Kami ingin mengupayakan agar anak-anak kita, agar di sebuah rumah itu ada salah satu penghafal Al-Quran. Meskipun tidak harus menjadi hafiz wa hafizoh, namun kita berikhtiar semoga akan ada penghafal Al-Quran yang dimana terkait dengan berapa juznya itu biarkan tanggung jawab, itu biarkan tanggung jawab orang tua dan itu biarkan kita serahkan ke Allah takdir apa yang nanti akan menghantarkan anak-anak kita. Dan di Ibadur Rahman juga kita lebih pada fokus pada menyiapkan bagaimana mereka kita tebarkan benih terkait dengan ibadahnya, murojaah, taat dengan Allah, lalu juga dengan orang tua melalui hadis-hadisnya. Dan juga kami biasakan mereka dengan rutinitas dari wudhu, sholat, murojaah, mengaji. Sehingga ketika misalkan ada satu hari kita ada kegiatan tidak terlaksana salah satunya, mereka akan buat barisan. Mereka sudah siap barisan untuk berwudhu. Padahal hari itu kita sudah siap-siap untuk kegiatan 17-an. Umi wudhu, mereka minta wudhu, mereka minta sholat. Dari usia-usia 1 tahun lebih, mereka sudah kita biasakan sholat, ada yang sujudnya sambil boboan, setelah kita bangunkan kok gak bangun-bangun, ternyata bobo, pules. Ada yang sholatnya keliling, ada yang sholatnya menghadapnya bukan ke kiblat, jadi terbalik kiblatnya. Biarkan, jangan juga bilang gini, namanya anak-anak. Kita bukan beralasan seperti itu, bukan berpedoman pada itu. Tapi lebih pada kita akan mengenalkan Islam tanpa memaksakan. Tapi kita mempolak mereka sejak dini. Dan alhamdulillah insya Allah tahun depan sekolah Ibadur Rahman akan bekerja sama dengan beberapa sekolah yang bersedia untuk bagaimana memberikan kelulusan ijazah nomor induk sekolah untuk anak-anak kita. Dikarenakan apa? Kami ingin memenuhi hak orang tua. Lebih dari itu akhirnya kami berusaha. Alhamdulillah Ibadur Rahman sudah berdiri 10 tahun lamanya tak terasa. Dan tahun ini adalah tahun ke-9 angkatan Ibadur Rahman akan mengadakan kelulusan. Alhamdulillah atas izin Allah pula anak-anak yang berdatangan Allah izinkan semakin banyak. Dan qadarullah ada juga orang tua yang harus
melepaskan putra-putrinya dari Ibadur Rahman karena ingin memilih sekolah yang lain. Semua sudah Allah takdirkan dan kami memohon selalu keridhaan Allah karena berpisah itu berat. Apalagi kami mendidik anak-anak sejak kecil. Lalu ketika anak itu sudah mulai bisa, sudah mulai percaya diri, mereka harus pindah ke sekolah lain, berat bagi kami, jujur. Tapi kami harus percaya itu adalah takdir Allah. Kullu khair, semua baik. Semua akan bertemu dan semua juga akan berpisah. Ayah bunda yang kami cintai karena Allah, kami ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas segala kepercayaannya kepada kami. Kami juga minta maaf kalau misalkan banyak hal-hal yang kurang berkenan, banyak kekurangan-kekurangan. Itulah Ibadur Rahman. Kami banyak kekurangannya. Namun dari kekurangan tersebut justru kami ingin belajar, ingin memperbaiki. Kami ingin terus meningkatkan kualitas pendidikan demi anak-anak yang nanti kelak akan kami tinggalkan. Anak-anak ayah bunda adalah anak-anak kami. Kami mencintai mereka seperti mana kami mencintai anak-anak kami sendiri. Meskipun juga anak-anak yang tim yang belum punya anak, mereka pun kami persiapkan untuk seperti itu. Bayangkan itu adik kamu, bayangkan itu adalah diri kamu. Perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda yang kami cintai, tahun depan kita akan mengadakan sebuah program yang berbeda. Di Ibadur Rahman kok sibuk banget ya? Pergi ke sana, pergi ke sini, dan Masya Allahnya, Ibadur Rahman adalah sekolah yang sedang menyiapkan anak-anak agar mandiri sejak dini, camp day tanpa orang tua, field trip tanpa orang tua. Bahkan tahun ini kita sudah ada mabit, anak-anak sahur, lagi bobo dibangunin sahur. Kalau di rumah mungkin nggak mau sahur, masih bobo lagi. Kalau di Ibadur Rahman karena banyak teman-temannya, sambil mereka mengucak mata, sambil mereka ayo bangun kita sahur. Mereka seru menikmati kebersamaan itu. Alhamdulillah. Lalu untuk tahun depan kita akan adakan program yang lebih banyak lagi. Dan program-program itu bertujuan apa? Tujuan kita adalah ingin memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa jadi orang tua kita sudah capek mungkin dengan kesibukannya, kita coba memfasilitasi hal tersebut. Kalau misalkan kita tidak adakan, boleh tidak? Boleh, bisa saja. Jadi sekolah nggak capek, nggak perlu repot-repot ke sana ke sini. Tapi bukan itu yang kami pikirkan. Kami ingin mengemas kelak masa kecil mereka adalah masa yang penuh makna. Masa kecil mereka adalah masa yang dimana mereka bisa merasakan, mengenal lingkungan, alam, kemandirian, mereka bisa merasakan kesulitan. Mungkin di rumah tidak merasakan kesulitan, tapi kami mengenalkan mereka kesulitan itu. Dari kesulitan itu biarkan mereka belajar mencari solusi. Anak-anak kita 2 tahun itu setelah makan tahu di mana tempat untuk menyimpan piringnya, membersihkan bekas makannya, merapikan kembali lagi kursinya, mereka bisa tahu bagaimana waktunya mereka bobo, sebelum bobo pun mereka bisa baca doa sendiri. Kadang-kadang ada yang sedang repot, mereka mau bobo mengempok-empokkan sendiri, bayangin. Ayah bunda tahu enggak? Jadi pas bobo karena yang ini masih yang baru-baru kita harus kondisikan, yang lain ada juga yang butuh. Dan itu real terjadi. Kalau ayah bunda mau tahu juga, seandainya ada orang tua yang mengatakan kok belum dibalas ya WA saya. Karena tim Ibadur Rahman ini mereka handphonenya wajib Umi simpan. Wajib setoran di kantor dan yang memegang handphone adalah hanya koordinator. Tujuannya untuk apa? Agar fokus. Kita kan tahu kalau sudah scroll lupa. Benar tidak?
Untuk tahun ini kami akan lebih lagi ketat untuk melihat bagaimana orang tua memberikan handphone, memfasilitasi handphone kepada anaknya. Jadi siap-siap. Jika orang tua masih memberikan dan kita lihat anaknya berbeda, siap-siap bukan anaknya saja yang diterapi, bahkan orang tuanya juga harus diterapi. Siap tidak? Oh, siap diterapi? Ya, ayah bunda, informasi bahwa kemarin saya sudah coba berkomunikasi dengan salah satu lembaga pondok pesantren IT. Mohon izin Abi. Jadi insya Allah jika Allah izinkan semester 2 nanti khususnya buat TKB ke atas kita akan menyiapkan anak-anak mengenai IT. Agar kenapa? Agar mereka bisa bijak dalam memahami IT, agar mereka tahu AI itu manfaatnya untuk apa. Agar mereka tahu bahwa semua teknologi itu adalah anugerah Allah dan kita harus bagaimana memanfaatkan teknologi tujuannya ke Allah. Doakan mudah-mudahan Allah izinkan insya Allah semester 2 tahun depan untuk siswa TKB dan juga SD kita akan mengenalkan bagaimana bijak dengan IT. Seperti itu. Bukan kita mengajarkan screen time, tapi kita mengajarkan agar anak-anak tahu waktunya menggunakan handphone dan sebagainya. Karena Umi Upi sudah terlalu panjang kata-katanya, insya Allah Umi Upi cukupkan saja. Sekali lagi terima kasih. Umi minta maaf. Umi minta maaf kalau bisa belum memberikan yang terbaik. Tapi dengan keterbatasan semua ini, apapun yang misalkan kita minta kepada orang tua administrasi, enggak ada yang misalkan kelebihannya untuk sekolah. Semua kami berikan untuk anak-anak, untuk orang tua. Bahkan kami harus bisa mandiri mencari untuk guru-guru. Jadi mohon kepercayaannya, kita sama-sama sedang mendidik anak-anak kita. Mohon kepercayaannya agar sekolah kita lebih dan lebih dengan keridoan dan keberkahan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Kami banyak kekurangan, kami banyak salah, tapi kami mau belajar. Kami mau maju, kami mau meningkat. Kami mau semakin berkembang dan semakin tumbuh karena kami punya Allah. Mohon maaf lahir batin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.